dadakan, jadi saya sebar dadakan, bang boleh dadakan. Mungkin bayaran juga dadakan juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladzi zayyanal alam bi miladi zainil wujud wa salatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sahibil maqamil mahmud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, para asatidz wal asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita bersama, Bapak Ustadz Didi mata'anallahu fi tuli hayatihi. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan ilmunya yang kita harapkan, doa dan barokah ilmunya dari beliau. Yang saya hormati Ketua Wilayah Kampung Bunut, Bapak RT Sapri, walaupun beliau udag-udagan pengen buru-buru hadir kemari katanya, alhamdulillah sampai. Padahal tadi telepon masih di Jawa BK. Alhamdulillah punya ilmu apa jangan cepet banget kemarin. Mudah-mudahan beliau kita doakan selalu berikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya dalam membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM sekaligus Ketua Panitia Musola Al-Amin beserta ibu-ibunya, alhamdulillah sudah selalu eksis ya. Sampai tadi posting Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi kepengennya udah dijumponin apa? Nasi ulam. Nasi ulam. Padahal yang pengen masih abah. Pakai nama saya, katanya udah jadi ngidam di rumah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semuanya para panitia yang sudah mengorbankan tenaga, waktunya, hartanya, semuanya Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan apa-apa yang diciptakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik-adikku sekalian yang sama-sama saya cintai. Halo. Halo. Mau duit enggak? Mau duit enggak? Mana uangnya? Ya, dengerin. Nanti kalau bisa jawab, Ustaz kasih duit. Setuju? Setuju. Iya, dengerin makanya. Gitu. Karena di depannya anak-anak, ya harus begini dah. Perlu diiming-iming dulu. Sebab anak-anak zaman sekarang, zaman now, sama zaman dulu beda. Zaman dulu Bang diprototin aja, diam dia. Balik lagi coba nih kontak. Cuma pakai isyarat aja, ngerti dia. Bahkan dulu tuh, ketika saya masih kecil, saya punya TV tuh, TV zaman dulu tuh, yang didorong-dorong. Kalau TV-nya itu goyang-goyang, ya, TV-nya goyang-goyang, emak ini TV goyang-goyang, gebuk aja atasnya, bener. Digebuk dia diam tuh TV. Kadang-kadang acak-acak lagi miring, kirinya dikebuk lagi, bener tuh TV tuh. Kalau dulu ya Bu ya, gitu ya Bu Haji ya, di TV gitu. Nah makanya sama kalau anak-anak dulu itu, kalau nggak didiknya itu digebuk tuh pada ngerti, pada paham. Tapi kalau sekarang coba-coba,
Iya, ibu punya TV goyang-goyang gebuk. Yang ada apa? Rusak. Emang TV-nya TV LCD, apa yang digebuk? Begitu juga anak zaman now itu bukan dengan cara gebukan. Apa? Cara obrolan. Bahwa ini nggak bener, kalau begini, kalau begini, kalau begini, begitu. Cara ngebilangin anak zaman now nggak boleh pakai gebukan, bukan zamannya sekarang. Gitu. Makanya di momen ini kita merayakan hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu ada 2 poin. Kenapa kita merayakan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW? Yang biasa kita katain ada yang namanya maulud. Benar gak? Ibu mau kemana bu? Mau mauludan. Ada yang ngatain maulid. Maulid. Ibu mau mana bu? Mau maulidan ah. Apa bedanya antara maulud sama maulid? Bu, apa bedanya maulid sama maulud? Ada yang tahu nggak? Ibu berapa kali mau ngelain maulid? Bu Haji berapa kali hadir di hari maulid? Kalau undangan berapa kali hadir? Apa bedanya antara maulud sama maulid? Kan ibu sering ikut hadiran, apalagi sekarang bulan mulut nih. Ustaz izin dulu, gak ngaji dulu, kenapa? Mau hadiran mauludan. Undangan banyak banget Ustaz ini, gitu. Apa yang ia dapat? Maulud sama maulid. Kalau kita berbicara tentang maulid, berarti kita berbicara tempat, kapan, hari Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan pada hari apa? Hari Kamis. Hari apa? Hari Senin. Tahun apa? Tahun ya gajah. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Sama dengan tahun 1000 berapa? Hah? 6 sekarang udah baru lahir ya. 571 Masehi gitu. Tuh. Paham ngerti? Itu berbicara yang namanya maulid. Tapi berbicara tentang yang namanya maulud, itu berbicara tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Ustaz punya duit 20.000. Yang bisa jawab boleh ambil. Mana uangnya? Tuh asli. Tadi boleh kepelit. Ustaz bener berkepelit, saya nggak bilang gitu. 20.000 yang bisa jawab. 4 Google Ya. 4. Oh itu Kan kecil itu Nabi mah. punya bapak. Ya. Bener nggak? Bapaknya siapa? Abdullah. Kemudian Abdullah punya ibu. Ibunya siapa? Siti Aminah. Abdul Muthalib, Abdullah punya bapak. Namanya siapa? Abdul Muthalib. Yang Ustadz tanyain siapa neneknya Nabi? Maya nggak dirokok. Siapa? Bingung. Gogel. Gitu. Hah? Fatimah apa? Fatimah binti Amr, kurang tepat. Masih bisa ya uang. Tenang ada lagi. Cerita. Ya, itu baru. Sekarang bahwasannya Rasulullah SAW itu bisa sukses karena ada 2 unsur. Pertama, Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung.
Memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, bahkan tercantum di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasannya Rasulullah itu sungguh memiliki akhlak yang agung, bukan mulia lagi. Mulia itu di atas, di bawahnya, atasnya agung. Berarti sifatnya Rasulullah di hatinya itu enggak punya sifat dendam, enggak sifat benci. Dalam hatinya udah enggak ada. Bahkan ada satu cerita bahwasannya salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah itu seneng nutupin aib saudaranya. Akhlak Nabi salah satunya itu Nabi seneng nutupin aib saudaranya. Kalau kita suka ngomongin, jangankan yang kenal, yang nggak kenal aja diomongin. Emang biasa rumah di pinggir jalan Bu Haji kayak ini mah gitu. Iya. Ada orang lewat tuh, Udin udah dekil, hitam, hidup gitu. Ini orang yang nggak enak dilihat, padahal nggak kenal, nggak ada musuh sama dia, nggak benci sama dia, tapi ketika dia lewat diomongin, itu orang hitam tuh. Nggak gitu nggak? Padahal kita nggak ada musuh sama dia, nggak benci sama dia. Ini Nabi mah enggak. Makanya akhlak Nabi itu salah satunya satrul uyub. Beliau itu menutupi aib saudaranya. Pada suatu hari di kota Mekah, di kota Madinah, ada sahabat Nabi yang miskin. Yang miskin namanya Ashabus Suffah. Rumahnya di samping Masjid Nabawi itu. Ini Ashabus Suffah dipimpin oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama lakob, nama panggilan. Beliau itu senang sama anak kucing, maka digelarin Abu Hurairah. Dari kecil ini Abu Hurairah senang sama kucing. Sebelum dia masuk Islam namanya Abu Syams, bapaknya matahari. Abu Hurairah sebelum beliau masuk Islam namanya Abu Syams, bapaknya matahari. Ketika dia masuk Islam diganti oleh Rasulullah namanya Abdurrahman. Abdurrahman, hamba yang penyayang gitu. Makanya kalau namanya ini harus sesuai. Namanya Muhammad berarti orang yang terpuji, yang kelakuannya nggak sesuai dengan namanya gitu, makanya harus sesuai. Nah ini Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi yang miskin. Ini Ashabus Suffah, dia nggak makan kalau Nabi nggak makan. Nabi makan maka ikut makan semuanya Ashabus Suffah itu. Pada suatu saat ini Ashabus Suffah bersama Nabi enggak ketemu makanan dari pagi sampai maghrib. Lapar perut? Lapar belum? Lapar belum? Sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Ini lapar. Ketika selesai sholat maghrib, ada yang ngirim nasi ulam. Ada yang ngirim nasi kebuli. Ada yang ngirim nasi kebuli. Tadi saya mau ngomong bukan rumah nasi kebuli aja. Udah nak ulam aja. Ya udah, yang ada aja saya bilang gitu. Ada ulam buli, nanti aja belakangan dah gitu. Ini ada yang ngirim nasi kebuli. Ketika selesai maghrib, perut lapar, ini Ashabus Suffah bersama Nabi, ada yang ngirim nasi kebuli, dan di atas nasi kebuli itu ada daging onta. Enak gak? Udah lapar dari pagi sampai maghrib nggak ketemu nasi.
Enak. nggak ketemu nasi. Ujung-ujung apa ujung-ujung? Tiba-tiba datang itu ada sahabat yang bawa nasi kebuli di atasnya daging onta. Akhirnya gelar tuh. Dia mah pernah. Ustaz Ajin. Maksudnya kan dia Ketika mau makan, enak makan. Sayyidina Bilal ajan Isya. Sayyidina Bilal ajan Isya. Kata Abu Hurairah, Isya ditunda makannya. Gitu. Padahal mah nasinya udah dihidangkan. Dalam hati para sahabat Ashabus Suffah ini mikir, ya baru mau makan udah ajan baik ini Isya. Nabi tahu tuh gregetnya hatinya sahabat-sahabat Ashabus Suffah. Kata Nabi, beliau bersabda, idza hadarul isya wal asya quddimal asya. Apabila datang waktu sholat, azan berkumandang, kalau sahabat lagi makan mikirin sholat. Kata Nabi, apabila azan berkumandang kemudian makanan sudah dihidangkan, kata Nabi, makan dulu. Kata sahabat, alhamdulillah, makan. Ketika lagi asik-asiknya makan, ini para sahabat maklum, dari pagi sampai sore nggak ketemu nasi. Pas ketemu nasi kebuli, enak banget, ngehayal-hayal. Tiba-tiba lagi makan asik-asik, ada yang kentut. Ada yang kentut. Kentutnya nggak ada suaranya, cuma nyampe baunya doang. Kalau kentut ada suaranya ketahuan, kentut. Malu dia kan sama Rasulullah. Ini mah nggak ada suaranya, nggak ada suaranya ini. Sehingga sahabat tuh ini, siapa yang kentut ini? Nabi dikentutin. Siapa? Ditanya-tanya satu-satu, termasuk yang kentut, nggak ngaku. Nggak ada yang ngaku tuh. Biasa begitu kali ya ibu-ibu bapak ya. Kalau kentut nggak ada suaranya, cuman baunya doang nyampe ke hidung. Kalau ditanya pasti nggak ada yang ngaku. Kentut ya? Enggak, gitu kan? Nah ini mungkin dari sini kali ajarannya dari kampung bunut. Kentut nggak pernah bilang, nggak pernah ngomong kalau ditanya. Gitu. Sama itu para sahabat lagi makan, lagi enak-enaknya, lagi asik-asiknya makan. Ini ada sahabat Nabi yang kentut, nggak ada suaranya, nyampe ke hidung baunya doang. Sehingga sahabat teriak tuh, siapa yang kentut nih? Siapa yang kentut nih? Kamu nggak ada yang ngaku, semua godek semuanya. Godek tuh nggak ada yang tahu. Kata Abu Hurairah, biarin. Kalau seandainya sekarang nggak ada yang ngaku, kan ntar kan habis makan kan sholat isya, bener nggak? Iya. Habis makan sholat isya, berarti yang wudhu dia yang kentut. Kaget Mbak. Iya yang kan menggema. Kentut udah nggak salah lagi, bener nggak? Iya kan? Masa orang sholat yang nggak wudhu ketahuan, kata gampang pokoknya mengakhirinya nih. Biarin ditanya, songong ini orang nih kentut, Nabi dikentutin gitu. Kalau habis selesai makan kan sholat isya berjamaah, yang keluar yang wudhu dia kentut, udah nggak salah lagi gitu. Kalau ketahuan di sini ramai di TikTok viral, kentut nggak bilang Nabi dikentutin di sini. Ketika Abu Hurairah ngomong begitu, Rasulullah ngomong lagi, bersabda, tahu Rasulullah nih, ini akhlak Nabi nih, satrul uyub, suka nutupin aib saudaranya walaupun sama yang kentut. Kata Nabi, man akala lahmal jazur fa alaihil wudu. Barang siapa sesudah makan daging onta, maka wudu dulu. Barang siapa yang sudah makan daging onta,
maka hendaklah dia wudu. Kan tadi kan makan daging onta ya. Iya, kata yang kentut, alhamdulillah nggak ketahuan. Nggak ketahuan tuh akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, antum juga kan tadi makan daging onta. Iya, saya juga wudu. Ikut wudu. Jadi jamaah tuh ashabus suffah wudu semuanya, termasuk yang kentut wudu semuanya. Sampai sekarang saya buka kitab di mana-mana nggak tahu siapa yang kentut itu. Nggak dijelasin di situ siapa yang kentut namanya. Apakah si Adul, apakah si Dewa, gitu apa? Gitu lapar, mana Dewa ya? Lapar Dewa, lapar iya. Ntar lagi Dewa. Iya. Iriin banget. Nggak ada yang tahu itu sampai sekarang yang kentut nggak ada yang tahu. Sok buka di Google, cariin siapa yang kentut ketika Nabi makan daging ontak bareng-bareng. Nggak ada. Kalau yang tahu saya kasih duit 100.000. Buka di Google. Nggak ada yang tahu. Cuman yang tahu hanya Nabi. Nabi itulah akhlak Nabi. Selalu nutupin aib saudaranya. Makanya kita yang sering memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, maka perlu kita contoh, perlu kita tiru akhlaknya Nabi. Di antaranya satu aja, apa? Menutupi aib saudaranya, apalagi aib saudara kandung. Omong-omongin depan orang, dijual-jualin gitu, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Buat apa kita ngerayain maulid, hadir tiap hari maulid, tapi masih seneng ngeruh. Makanya jauh dari syafaat Nabi, jauh dari barokah dari Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu kita mendapatkan barokah manfaat dari Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta, wa man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupi sunnahku, maka dia telah cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku nanti di surga. Ibu masuk surga mau? Mau semua masuk surga? Nih, ada cerita. Bentar ya. Tenang aja, dengerin dulu, biarin. Ada cerita ketika Rasulullah bersama putrinya duduk bareng-bareng ngobrol di situ. Rasulullah begini, Sayyidina Fatimah nanya, wahai bapakku, siapa sih perempuan yang ahli surga? Tuh. Siapa perempuan yang jadi penghuni surga? Ibu mau penghuni surga? Mau? Mau ya? Mau, insya Allah jadi istri yang solehah. Kata Nabi, yang pertama kali masuk surga itu perempuan yang namanya Muti'ah. Kata Sayyidah Fatimah, kok bukan saya? Ada Sayyidah Fatimah, kok malah Muti'ah? Berarti ini Muti'ah ini perempuan yang istimewa, yang sudah dicap oleh Rasulullah itu penghuni surga. Maka penasaran Sayyidah Fatimah, nyamperin ke rumah Muti'ah. Kebetulan ini Muti'ah sama Fatimah sebaya. Tuh sebaya, bukan abaya, bukan baya yang baju komproh teh ya, itu bukan. Sebaya apa sebaya? Seumuran. Ketika ini Sayyidah Fatimah berkunjung ke rumah Muti'ah, datang, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah, putri Rasulullah. Alhamdulillah, ini masih di dalam rumah, antara luar sama dalam, belum dibuka pintu. Sebab rumahnya Sayyidina Muti'ah itu SSSS. Sangat. Apa SSS?
rumah sangat strategis. Rumah sangat strategis, kamar mandi, dapur deket, jadi strategis, enak, berdekat. Ketika mau dibuka, maaf Fatimah, kamu sama siapa? Saya sama putra saya namanya Hasan. Kata Mutiah, mohon maaf Fatimah, saya nggak bisa bukain pintu karena kamu bersama laki-laki. Kata Sayyidah Fatimah, karena Hasan anaknya masih kecil. Walaupun anak kecil, saya belum izin sama suami saya. Kalau ibu gimana? Halo? Kalau ibu gimana? Ya, naudzubillah min dzalik, nanti kadang ngadangin anak orang lagi gitu kan. Naudzubillah min dzalik gitu. Ini Mutia nanya, kamu siapa? Sama Sayyidina Hasan. Maaf Fatimah, nanti ya, besok lagi ya, datang lagi kemari, saya minta izin dulu sama suami saya. Kalau diizinin baru gitu pulang tuh Fatimah. Besok datang lagi, pas yang datang yang dibawa Hasan sama Husain. Hasan Husain. Pas diketahui lagi, Fatimah kamu sama siapa? Sama Hasan kan? Iya, cuman adanya pengen ikut. Maaf Fatimah, kalau si Husain mah belum dikasih izin, baru Hasan doang. Bila patuh Fatimah sama Hasan masuk, saya sendirian di dalam luar rumah kan kasihan, nangis ya. Iya, akhirnya besok aja tuh, nanti balik lagi tuh. Mutiah tuh, Mutiah itu salah satunya, balik lagi itulah Sayyidina Fatimah balik, besoknya baru diizinin. Pas dibuka pintunya, dilihat rumahnya SSSSSS, dapur, kamar mandi, sumur berdekatan, cuman rapi. Kebetulan ini Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini tiba-tiba anteng aja main itu di situ, anteng. Ini Sayyidina Mutiah ini ketika didatangi oleh putrinya Rasulullah, nggak ngobrol sambil duduk begini, dia bolak-balik ke dapur masak buat suaminya, sambil ngobrol suaminya. Buat suami, maaf ya Fatimah ya, saya lagi masak buat suami saya gitu. Masak tuh, ketika selesai masak, di hidangan tuh ditaruhin di meja itu, di situ ada namanya cambuk, ada lagi yang namanya anduk, ada lagi yang namanya kipas. Kipas. Ini Fatimah heran ke Sayyidah Fatimah, nanya, wahai Mutiah, kok di tempat makan ada namanya cambuk tuh? Iya, ini sengaja saya sediain cambuk. Kalau seandainya nanti suami saya makan ada yang kurang enak, kurang lezat, apakah asinan atau pedes teuing gitu, maka kata dia kalau emang saya harus dicambuk, mangga cambuk. Kalau kita mah udah dimasakin rewel banget. Ya buat dia rewel banget, udah tinggal makan tidur doang, tinggal makan doang, nggak sanggup, susah banget mau suruh makan gitu. Masih untung dimasakin. Nah, itulah perempuan zaman now gitu. Ini Mutiah diain, kalau seandainya suami saya memakan makanan saya ada yang kurang enak, dia marah, maka siap dicambuk. Emang suami kamu gimana, galak? Enggak, suami saya bager, suami saya soleh, ini kemauan saya. Oh, begitu. Terus itu ada anduk sama kipas. Oh iya, sengaja saya sediain. Ketika suami saya datang, kebetulan suami saya ini suka jadi kuli petani, tukang macul. Ketika suami saya datang, saya buru-buru dilapin bajarannya sama Mutiah gitu. Kalau kita gimana? Ya,
Mau surga mau? Mau surga? Ya contoh. Dilapin tuh sama Mutiah. Kalau sudah begitu ditanya mau makan atau mau tidur, kalau tidur dia ambil kipasin. Saya bilang ya, tenang. Iya, tuh kata aku pikir raja itu tuh. Gitu. Makanya jauh. Mutiah ada nggak? Jauh kalau seandainya ada perempuan yang macam itu di dunia ini, saya yakin itu bukan manusia. Iya. Kalau ada perempuan zaman sekarang model begitu, ya datang suami cium tangan, ngusapin, habis capek nggak langsung tanya duit, mak duit mana bang? Dapat segini neng, kan? Dapat itu segini, ngapain baik urut? Makanya kalau emang ada wanita nih yang zaman sekarang model begitu, saya yakin itu bukan manusia. Iya. Saya yakin itu bukan manusia. Tapi apa? Bidadari yang Allah turunin dari langit. Ada. Ada, cuman 1 miliar satu, bukan 1.000 satu zaman sekarang mah. Apalagi ya abang sayang, abang ada duit, abang sayang, abang nggak punya duit, ya udah sok mantap sana dulu mana gitu ah, ini musahin doang. Apalagi kalau suaminya udah pensiun, Dendam pribadi romannya. nggak ada kerjaan, suami istrinya yang kerja, ya udah. Pak, no, pakaian belum beres tuh, cuciin dulu. Bapak, ini yang gitu. Baru nih bapaknya keluar dari sawah itu istirahat. Pak, Aduh. masak kenapa? Gitu. Nah, itu. Ini Mutiah. Makanya kata Sayyidah Fatimah, Masya Allah, oh ini tuh wanita ahli surga teh. Wanita ahli surga. Maka mudah-mudahan nih yang hadir di sini mudah-mudahan dijadiin bidadari dunia. Amin. Bapak, kalau emang ibu jadi bidadari surga, bapak nggak bakalan tergoda sama yang namanya bidadari surga. Lebih cantik dari istri yang solehah. Tuh makanya ibu jangan takut. Ntar gimana nanti lo? Walaupun sekarang udah nikah, mesra banget di sini, kalau mati pasti dia dapat bidadari. Kalau perempuan apa bidadari? Nggak ada bidadara. Nggak ada ceritanya bidadara, ada deh bidadari doang surga. Tapi apa kalau seandainya wanitanya solehah, taat kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa yang fardunya, kemudian menjaga harta suaminya serta taat kepada suaminya, maka kata Rasulullah, masuk kamu wahai perempuan-perempuan soleh, masuk surga dari pintu mana aja. Nggak punya laki Pak Ustaz. Bebas PRT. Lakinya nggak ada. Nggak ada. Iya gimana? Cari lagi PRT biar ketemu. Carilah Benjol ada laki ya, gitu. Mudah-mudahan nggak dapat. Mudah-mudahan nggak ada. Udah syukurannya. Drak. Drak. Ada. Mudah-mudahan kalau kita ikhlas ridho maka istrinya jadi solehah. Iya, jangan pengen dilayanin wae atuh bapak. Bapaknya kudu hideng atuh. Iya. Sekarang kerjaannya hardolin mancing. Itu masih mending Mang Yanto mah dia belum punya bini mancing ge. Gitu memang. Iya ya, kalau yang udah punya bini mancing baik, anaknya mau paling apa jejer. Gitu. Iya, makanya kita selaku suami itu harus bisa jadi suami yang soleh. Tuh Bu, saya belain. Jadi 1-0. 1 sama, sering ya. Jangan Pak Ustaz itu jawab pertanyaan. Itulah akhlak Rasulullah Sayyidah Fatimah, sehingga Sayyidah Fatimah iri kepada Mutiah. Ya Allah, iya ya benar, inilah penghuni surga. Padahal bagaimana coba solehahnya Sayyidah Fatimah? Solehahnya Sayyidah Fatimah. Kenapa?
itu masih ada yang nyaingin. Maka buat kita yang tidak seperti Muti'ah, yang tidak seperti Sayyidah Fatimah, yang tidak seperti Sayyidah Khadijah, maka ada Sayyidah. yang nanti kita dapat pahala-pahala menghidupi sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya sunnah Nabi itu yang kecil-kecil, yang kecil. Nih anak-anak nih dengerin, mau duit gak? Saya ajarin. Ajarin. Saya pengen minum, ajarin nyontohin minum, cuma nggak ada airnya nih. Iya, nggak jadi. Nggak aja. Tadi kan dikasihin. Tadinya mah mau nyontoh minum cara sunnah Nabi gitu. Itu Cara susu. sunnah Udah. Nabi, berhubung nggak ada air. Oh, di dalam meren ya? Kali mungkin ya. Nggak di bawah. Iya, air minumnya gitu. Nah, wah, kita berdatang. Udah, dengerin. Bahwasannya saya ajarin nih, ya. Kalau pakai baju, ya. Kalau pakai baju itu dimulai dari tangan kanan, lengan kanan masukin. Itu sunnah Nabi. Tuh. Kemudian kalau bukanya pakai lengan kiri. Kemudian kalau pakai kancing nih, baju ini nih, itu dimulainya dari bawah ke atas. Tuh, dari bawah ke atas. Tuh ibu nih, ini sunnah Nabi ya Bu Haji ya. Nih sunnah Nabi nih. Kalau pakai baju yang ada kancingnya itu dari bawah ke atas. Kalau bukanya dari bawah, dari atas ke bawah. Saya tanya, ya, siapa yang kemarin pakai baju ngancingin dari bawah ke atas? Saya kasih 20.000. Bapak-bapak. Wadi atas semuanya. Hah? Bang Riyad, dari mana Bang Riyad? Ke kancing? Dari atas. Biasa dia mapai atas baik sih baru ke bawah. Tuh sunnah Nabi dari bawah ke atas. Makanya dipraktekin tuh sama orang-orang kafir. Dipraktekin orang-orang ya Yahudi. Tuh. Kenapa dipraktekin? Akhirnya tuh bikinlah tuh orang-orang Cina bikin celana yang ada selerekannya. Tahu selerekan? Iya. Kalau selerekan itu dari bawah dari atas. Nah, dari bawah dari atas. Bawah. Dari bawah ke atas. Dipraktekin sama orang Cina. Kaya dia. Make akhlak Nabi. Kita yang peringati tiap tahun. Akhlaknya nggak dipakai, miskin, hidupnya susah. Yang kaya siapa? Orang Cina dipraktekin bikin sleting dari bawah, nggak ada dari atas ke bawah. Susah kok praktekin. Wah, ini dengerin. Sekarang ini berapa nih? Satu lagi dah. Ya biarin. Yang kedua, kalau mau pakai sendal dimulai dari yang kanan. Kemudian yang kiri. Kemudian bukanya yang kiri, kemudian yang kanan. Mau masuk masjid kaki kanan. Mau masuk kamar mandi kanan lu gitu, kanan lu gitu dulu, kiri dulu. Pertanyaannya nih, bapak yang bisa jawab boleh, saya kasih duit. Kuatan mana di kaki kanan sama kaki kiri? Kiri. Dulu. Kuatan mana kaki kanan kaki kiri? Oh, ya udah. Kiri. Kuatan mana? Coba ibu naik motor mini, ya, kemudian turun di Rengas Bandung. Kata kondekturnya disuruh turun pakai apa dulu? Kaki kiri dulu. Kenapa? Yang kiri lebih kuat. Yang kiri lebih kuat. Bener nggak?
Bener nggak? Jangan nganggut doang, nih, bener nggak? Ini survei membuktikan. Survei membuktikan orang Cina lagi baik. Orang Cina lagi baik. Saya tanya ini hampir semua orang ini yang di sini punya motor. Punya motor, bener nggak? Saya mau tanya, tungkaknya, tunjangannya di kanan apa di kiri? Berarti yang motor kan kiri, kenapa? Lebih kuat. Tuh, dipraktekin sama orang Cina bikin motor kaya. Kita ya ke kamar mandi masih kanan kiri. Makanya banyakkan orang yang jatuh di kamar mandi karena dulu akhirnya jatuh, kejedot, nasarap. Kenapa? Mungkin ketika dia ke kamar mandinya nggak pakai kaki kiri. Kenapa di kamar mandi harus kaki kiri? Karena licin. Makanya kiri dulu kalau yang kepepet, kaki kanan siap-siap kuda-kuda. Kalau kanan dulu Metro Mini kejedot kita ke celosor, jatuh kita ke depan. Makanya kita mah kalah sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang nggak beriman tapi akhlak Nabi dicontoh. Kalau kita setiap tahun memperingati Maulid, nyampe kemana-mana, tapi akhlak Nabi nggak dipakai. Jangankan kita sholat sampai bengkak kakinya, kita mah kalau makan aja lupa baca Bismillah. Lupa Ustazah kagok udah. Padahal mah itu obat. Baca Bismillah gitu. Nih saya bikin contohnya kalau minum, akhlak Nabi. Akhlak Nabi nih kalau minum itu pertama nggak boleh berdiri. Alhamdulillah saya duduk, makanya saya minta tolong dong pakai bangku dong gitu. Bang kalau saya nanti nyontoin teh pegel ting sayangnya teh gitu. Akhirnya kayak bangku tuh duduk atau nongkrong. Kalau mau minum itu nongkrong atau duduk, kemudian kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur sambil baca nawaitu syifa bibarkatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baru Bismillah. Alhamdulillah. 3 kali. Bismillah. Alhamdulillah. 3 kali. Alhamdulillah. Jangan iri, jangan maksud ya. Jangan saya lagi haus juga. Ini mah nyontoin minumnya sunnah Nabi begini. Gitu. Nabi mah minumnya kalau lagi haus. Enggak haus enggak minum, makanya sengaja saya teh biar haus dulu. Baru saya minum, gitu. Itu akhlak Nabi ya. Baca Bismillah, tadi Bismillah, minum, Alhamdulillah. Supaya apa? Kita enggak terlalu nih apa namanya ginjal kita tuh. Makanya banyak orang banyak sakit ginjal itu mungkin salah satunya minumnya enggak pakai aturan Nabi, berdiri gitu. Alhamdulillah saya mau belajar lagi nih. Iya ya, karena suka sakit. Oh iya nih, mungkin salah satunya nih minumnya saya kurang enggak berdiri, enggak duduk, enggak nongkrong. Makanya sama anak saya ajarin duduk bareng-bareng. Oh iya, kadang Abi kan berdiri tuh ya, akhirnya gitu ya, gitu saling ngingetin. Maka itulah gitu, kita mau udah mencontoh akhlak-akhlak Nabi yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang ada yang sehari-hari kita ke kamar mandi, kaki kiri, ke masjid, kaki kanan, baca Bismillah, tangan kanan, gitu aja, pakai baju, gitu, dari bawah terus ke atas. Kenapa? Supaya ketika kita aktivitas walaupun itu di luar ibadah, tapi karena kita contoh akhlak Nabi, kita dapat pahala dihitungnya ibadah. Itu akhlak Nabi. Ya, paham? Nanti ya? Udah. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 10:30,
Kalau dipanjang-panjanginnya panjang, kalau dipendek-pendekin pendek. Kalau ngomong mah ya, mudah-mudahan sedikit banyak apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita bisa mengamalkan wabil usud, mencontoh akhlak Nabi dari yang terkecil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, masuk ke dalam hati, bisa diamalkan dalam kita kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang bager, anak-anak yang nurut, anak-anak yang pinter, anak-anak yang benar. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang berbakti kepada orang tua, agama, nusa, dan bangsa. Dan mohon doa-doanya buat istri saya yang sudah bulannya ya, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan dalam lahirannya, dan ada rezekinya. Mudah-mudahan dilungsurkan, apa sundanya mah? Dilungsurkan, apalagi digengserkan, dimudahin gitu. Gulungsur langsar, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan yang belum diberikan keturunan, Allah berikan keturunan. Oh iya, mudah-mudahan kita doakan buat guru kita, Ibu Ustazah Selvia yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, bisa berkumpul lagi bersama kita, bisa lagi duduk bersama dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina sayyidina maulana Muhammad wa sallim wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah wa hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawaffana wa anta radin anna wa ighfir lahumana wa akhtim min salihati a'malana. Allahumma bi fadlika istajib du'ana washfi mardana warham amwatana. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa jama'atana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fana bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'alimi, antarzuqana wasi'an wa antarzuqana amana. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.